Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Nah, untuk semua teman-teman TPP se-Indonesia. Saya informasi saja, Gus, kawan-kawan PLD sama PDP memang sementara di Selaru dan mereka mengalami sedikit kesulitan untuk bisa bergabung ini karena terkait jaringan. betul. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang saya berbagi dengan teman-teman di Kompas awal Januari kemarin, Desa Kandar bisa seperti itu, Gus. Itu sudah berbudaya. Sudah Hmm. dari dulu masyarakat itu dengan apa adanya menanam padi beras merah, beras ladang ini. Hmm. Eh, Kehadiran dana desa cukup membantu sangat banyak, Gus. Karena kenapa yang tadinya bercocok tanam tradisional sudah bisa dibantu dengan beberapa teknologi tepat guna yang diadvokasi langsung oleh dana desa. Memang juga ada bantuan dari pemerintah daerah, beberapa alat-alat pendukung pertanian dimaksud. Nah, terkait dengan apa yang tadi Gus sampaikan bahwa apakah ini dukungan dari pemerintah desa ataukah pendamping, ini semua pihak, Gus. Semua pihak. Dan kebetulan PLD kita ini juga anak desa itu, anak Kandar. Dia tinggal di desa Hmm. Kandar dan dia juga sebagai pelaku dari proses pertanian sawah tada hujan ini, dan itu sudah berlanjut. Nah, bagaimana desa Kandar bisa dari tertinggal sampai ke mandiri? Ini memang bukan karena satu dua pihak yang bekerja untuk ini. Teman-teman TPP yang ada di Kecamatan Selaru bekerja bersama. Tidak berdasarkan SPT, mereka membantu termasuk wilayah dampingan yang bukan wilayah tugasnya. Itu sudah dilakukan seperti itu. Dan proaktif antara pemerintah dan pendamping itu jalan dengan baik. Diharapkan, Gus, bahwa bukan saja Kandar yang swasembada pangan, tetapi Kecamatan Selaru dan Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan. Kenapa? Hmm. Karena eh, beras merah padi ladang ini bisa ditanam di seantero Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hanya yang menjadi kendala, masyarakat bisa melakukan proses pertanian ini secara besar. Mereka bertanya bagaimana akses untuk kemudian bisa Pasaran. bawa hasilnya, pasarannya. Nah, dengan Kemen Desa lewat TV Desa ini barangkali teman-teman se-Indonesia juga bisa membantu untuk kemudian membuka akses ini. Sehingga itu menjadi penyemangat untuk masyarakat. Karena mereka biasa pertanyaan sederhana, kami menanam banyak tapi jualnya kemana? Gitu. Hmm. Jadi ini tidak sama seperti barangkali teman-teman di Jawa, Sumatera yang sudah terbiasa dengan proses pertanian sawah. Nah, ini lalu berikut, Gus, yang kemarin sedikit kami ulas di Kompas itu, karena ini musiman, cuma mengikuti curah hujan setahun sekali. Nah, itu dihitung bulannya, kemudian panennya berarti cuma setahun. Jika bukan saja dana desa, ada bantuan pemerintah lainnya atau CSR atau apa, diharapkan barangkali ada embung-embung di areal pertanian sehingga bisa membantu proses pertanian itu, dan kemudian bukan satu tahun satu kali dilakukan panen, tetapi barangkali bisa 2 kali dalam satu tahun. Karena memang di Kepulauan Tanimbar itu tidak ada sungai besar yang bisa seperti di Jawa, Kalimantan, Sumatera yang bisa membantu pengairan itu. Kondisi daerah ini sudah seperti begitu, jadi barangkali itu salah satu solusinya sehingga pertanian ini bisa ditingkatkan. Harapannya di situ, Gus, kami senang bukan saja karena desa mandiri, tetapi hal ini bisa berbagi untuk semua saudara dan handai tolan di seluruh Indonesia. Barangkali untuk sementara yang bisa saya Tantangan sampaikan. terberatnya apa nih, Bung? Ya,
tantangan terberat ketika berproses untuk kemudian walaupun tadi sudah disampaikan memang ini budaya masyarakatnya melakukan penanaman padi ladang, tetapi mungkin tantangan terberat yang dihadapi untuk kemudian bagaimana memproduksi atau kemudian dapat ada dukungan teknologi tepat guna, kemudian pemanfaatan dana desa untuk kepulauan itu, tantangan terberatnya apa? Atau memang sebenarnya habit masyarakatnya sendiri memang sudah termasuk pekerja keras, pekerja cerdas, hanya kebetulan kemarin ada gangguan, ada kekurangan permodalan, kekurangan teknologi, jadi ketika sentuhan itu masuk, ya udah running aja. Gimana, Gus? Iya, ini memang sudah ada, bukan kita harus jujur, Gus, bahwa bukan keberadaan pendamping lalu ini dibentuk dan jadi, bukan. Kita membantu untuk meningkatkan, tapi emosional dan budaya secara bersama itu sudah lama, sudah turun-temurun. Orang desa Kandar itu subuh sudah ke kebun, itu sudah dari lama. Tapi ini tantangannya barangkali kalau sesuai dengan pertanyaan Gus, bagaimana itu akses pasar ini dibuka sehingga dia kemudian tidak cuma di Kandar dan Selaru, tetapi bisa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan. Sehingga satu hari impian kami tidak lagi menunggu beras dari saudara-saudara di Sumatera, Jawa dan tetapi di Tanimbar ada beras yang bisa membantu kebutuhan pangan di sini. Itu maksud kami. Karena rentang kendali yang sulit, jauh seperti begini, ini solusinya. Tetapi dukungan bagaimana pengairan itu penting, Gus, sehingga lahan ini bisa dibuka sebesar-besarnya. Pemerintah sungguh mendukung untuk ini, Gus. Hanya kita harus jujur bahwa keterbatasan itu. Untuk berarti yang sekarang terjadi ini lebih ke swasembada pangan untuk masyarakat. Iya. Artinya ketika kemudian tadi disampaikan oleh Bung Buje tadi tentang ketika kemudian didorong produksinya semakin tinggi, ketika overproduksi lebih dari kebutuhan masyarakat, ini ada kekhawatiran nanti produksinya gimana kalau berlebih, kita nggak bisa bawa keluar, ya sama aja tidak memberikan manfaat. Kira-kira kayak gitu, Bung? Iya, karena memang cuma 1-2 alat untuk contoh penggiling, Gus. Itu kan masyarakat sampai antrean lama sekali untuk kemudian bisa gabahnya bisa ini untuk menjadi beras. Itu salah satu. Lalu kemudian baru sampai aksesnya ke kota kabupaten Somlaki, beberapa memang keluar tetapi belum banyak. Nah, hari ini bukan saja Kandar, Gus, tapi beberapa desa termasuk di Kecamatan Selaru dan di luar juga sudah membuka ratusan hektar. Contoh Daud sudah membuka 100 hektar lebih untuk padi ladang ini. Nah, ini kami khawatir seperti kata Gus tadi, banyak, tetapi gimana bawanya untuk kemudian bisa menjadi bernilai ekonomis untuk keseluruhan. Ini maksudnya seperti itu. Tadi disampaikan tentang kemudian pemanfaatan atau dukungan dana desa untuk teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang sekarang sudah diaplikasikan, boleh dibagi cerita, Bung? Biasanya kan mereka memakai cuma kayu, kalau di sini dibilang tugal namanya, untuk bisa menggali. Dan itu agak capek untuk melakukan, cukup capek karena tuh nunduk bangun. Tetapi yang ada sekarang itu sudah digali, terus bibitnya sudah dimasukkan. Jadi mereka seperti mendorong saja, lalu kemudian langsung menanam. Jadi usia orang tua pun bisa melakukan proses penanaman dimaksud. Jadi Gus, saya lupa ini namanya kalau teman-teman Berarti itu disemai dulu, kemudian pada saat menanam sekarang sudah menggunakan alat.
Ya, ya. Ini kan kerjanya cukup panjang. Kalau dalam belum ada dana desa itu kerjanya belum ada bantuan cukup panjang dan cukup melelahkan. Tapi sekarang sudah cukup ringan dengan bantuan itu. Dana desa juga membantu bukan kelompok pertanian tertentu di Kandar, tetapi keseluruhan. 3 tahun ini itu diberikan perhatian dari pemerintah desa untuk ini. Jadi di saat proses menanam desa ini bisa sepi, Gus, karena dari pagi itu sepi, keluar semua untuk ini. Memang kami tidak memungkiri bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala, pokoknya ada sedikit yang produksinya tidak baik karena kondisi alam atau cuaca dan begitu, tetapi tidak mengurangi semangat ini untuk masyarakat di Desa Kandar. Jadi sudah bisa panen. Dulunya tidak, kan panennya manual nih, masing-masing pakai ini. Sekarang sudah ada alat untuk kemudian panen. Kemarin beras merah ya beras merah. Ada 3, Gus. Ada padi ladang itu beras merah, beras hitam, dan beras putih juga. Tapi yang lebih dominan itu beras merah, Gus. Itu banyak sekali untuk itu. Tahun kemarin Pak Bupati bersama Forkopindo juga hadir dalam panen raya, menyemangati pemerintah daerah, menyemangati Desa Kandar, dan juga itu menjadi contoh untuk desa-desa yang lain, 79 desa yang lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.